Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Anataya Aca. Keseruan suasana pelaksanaan PKKMB 2024 di tiap fakultas UNESA, mulai dari pemaparan materi, kampus tur, hingga inaugurasi. Gebiar Disnatalis ke-60 UNESA dan Pekan Raya Mahasiswa 2024, hadirkan Expo UKM, Career Fair, serta berbagai hiburan menarik lainnya. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, PKKMB tingkat fakultas di UNESA dimulai pada 20 Agustus 2024. Selama 4 hari, para mahasiswa baru mengikuti serangkaian kegiatan pengenalan fakultas dan program studi di Kampus 1 UNESA Ketintang. Para garda UNESA ikuti pemaparan materi hingga semarak inaugurasi PKKMB 2024 dengan semangat dan penuh antusias. Garuda Muda UNESA atau Garda UNESA merupakan sebutan bagi para mahasiswa baru UNESA. Sebanyak 16.827 Garda UNESA ikuti serangkaian kegiatan PKKMB Fakultas yang dimulai pada 20 Agustus 2024. Di kampus UNESA 1 Ketintang, sebanyak 1.816 Garda Muda Visipol yang berjuluk Gamma Force menyimak beragam paparan materi, meliputi pengenalan aktivitas perkuliahan, pengenalan organisasi kampus, dan pengembangan diri seperti public speaking selama seminggu. Hal serupa juga dirasakan 1.500 Batara Vokasi, sebutan bagi mahasiswa baru Fakultas Vokasi UNESA. Melalui serangkaian pemaparan materi terkait teknologi informasi, literasi digital, dan pengenalan K3, para Batara Vokasi ikuti PKKMB Fakultas dengan penuh antusias. Harapannya teman-teman mahasiswa baru setelah mengikuti PKKMB ini adalah mereka bisa beradaptasi di lingkungan Fakultas Vokasi ini, mereka bisa menjadi masa transisi jadi siswa ke mahasiswa yang dimana mahasiswa ini bukan seperti siswa lagi, dan juga harapannya bisa berprestasi dan berprestasi pada fakultas maupun prodi dan juga sukses untuk kedepannya. Bergeser ke fakultas berikutnya, Gelora FEB dan Baskara Muda Fakultas Hukum ajak mahasiswa baru mengenal lebih dekat fakultas mereka dengan sukacita. 2.285 Garda Muda FEB ikuti rangkaian PKKMB yang membahas tentang pengenalan organisasi di fakultas. Selanjutnya, Baskara Muda Fakultas Hukum menyambut meriah PKKMB Fakultas dengan permainan yang semarak. Diselenggarakan secara hibrid, 509 Garda Muda Fakultas Hukum kenali Badan Semi Otonom serta Sistem Informasi Terintegrasi Perguruan Tinggi. Sebenarnya cukup seru banget ya Kak ya, karena kegiatan juga beragam dan juga banyak juga pemateri-pemateri yang cukup menginspirasi kita sebagai maba baru atau mahasiswa baru di sini, apalagi kita di Fakultas Hukum yang benar-benar perlu wawasan yang cukup banyak. Itu sih Kak. Harapannya untuk kedepannya teman-teman bisa menyerap materi dengan baik, apalagi kita juga sebagai mahasiswa hukum harus kritis terhadap sekitar, dan harapannya juga teman-teman nantinya bisa jadi pelopor buat yang lainnya juga bisa keluar sampai di luar UNESA dan dikenal banyak universitas lain seperti itu. Berbeda dengan fakultas lain, Fakultas Teknik gelar paparan materi di lapangan E1 Fakultas Teknik. 2.312 Garda Muda Fakultas Teknik ikuti pengenalan lembaga semi-otonom dan badan semi-otonom. Pada kesempatan tersebut, Fakultas Teknik pamerkan karya inovasinya seperti robot dan mobil ramah lingkungan karya mahasiswa Teknik UNESA. Sedangkan mahasiswa FMIPA dengan antusias ikuti pengenalan Ormawa di Auditorium D1 FMIPA UNESA Ketintang. Berjuluk Origamipa, 1601 Garda Muda FMIPA antusias kenali lingkungan kampus selingkung Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam UNESA. Selain pemaparan materi, para Garda Muda di kampus UNESA 1 Ketintang juga diajak mengenali kampus dengan melaksanakan kampus tour, yakni keliling lingkungan kampus dan menyapa teman seangkatan di tiap fakultas. Serangkaian PKKMB Fakultas diakhiri dengan inaugurasi di tiap fakultas,
Divisi Pol dengan berbalut pakaian adat daerah, Paragama Force, unjuk bakat melalui gelaran pentas seni bertajuk Rayakan Asa, Ekspresikan Warisan Budaya. Sedangkan di FEB, Gelora FEB selain mengadakan pentas seni budaya, juga membuat formasi papermouth yang selalu ada di tiap tahunnya. Di fakultas baru, yakni Fakultas Hukum, PKKMB diakhiri dengan gelaran pentas seni dan band. Hal serupa juga dilaksanakan oleh Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, dan Fakultas Vokasi. Semarak dan kemeriahan PKKMB Fakultas di kampus UNESA 1 Ketintang menjadi momen yang mengesankan bagi mahasiswa baru dan menjadi langkah awal mengembangkan diri bersama UNESA satu langkah di depan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Selanjutnya, keseruan pelaksanaan PKKMB juga dirasakan para mahasiswa baru di Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. 5 fakultas di Kampus 2 serentak gelar PKKMB selama 4 hari dan diakhiri dengan inaugurasi. Setelah mengikuti serangkaian pembukaan PKKMB UNESA 2024 di Geraha UNESA pada 19 Agustus 2024, 16.827 mahasiswa baru mengikuti serangkaian PKKMB di fakultasnya masing-masing. Hari ini saya akan mengajak GC People semuanya untuk menengok keseruan pelaksanaan PKKMB di fakultas yang ada di Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. 5 fakultas di Kampus 2 UNESA Lidah Wetan serentak gelar PKKMB 2024. 5 fakultas tersebut diantaranya Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Kedokteran. Agenda pada hari kedua gelaran PKKMB tingkat fakultas, para mahasiswa diajak mengenal lebih dekat pada program studinya masing-masing. Salah satu program studi dengan mahasiswa terbanyak di FIP, yaitu program studi PGSD, gelar PKKMB tingkat prodi di GOR Tenis UNESA. Pada tahun ini, PGSD menjadi salah satu prodi yang terfavorit dengan jumlah mahasiswa yang paling banyak di Fakultas Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, adik-adik maba tahun 2024 ini berjumlah 461. Di Fakultas Bahasa dan Seni, serangkaian PKKMB diikuti oleh 2050 mahasiswa baru dan digelar secara hybrid. Para mahasiswa mengikuti serangkaian kegiatan, mulai dari materi kebangsaan hingga kegiatan kerohanian. Bergeser di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, sebanyak 1.225 mahasiswa baru mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB bersama program studinya masing-masing. Kegiatan berlangsung di beberapa gedung olahraga, diantaranya GOR Basket Internasional, Gelanggang Pemuda, serta GOR Futsal Internasional. Di Fakultas Psikologi, sebanyak 529 mahasiswa baru mengikuti kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar atau LKMMTD. Pada sesi ini, mahasiswa baru diberikan pembekalan dan pengetahuan mengenai manajerial pengelolaan berbagai organisasi kemahasiswaan. Pemirsa, saat ini saya berada di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya. Di tahun 2024 ini, sebanyak 150 mahasiswa baru dari 4 program studi yaitu kedokteran, fisioterapi, kebidanan, dan keperawatan mengikuti serangkaian PKKMB di Fakultas Kedokteran UNESA. Agenda hari kedua PKKMB FK UNESA, para mahasiswa baru mendapatkan pembekalan dan pengenalan fasilitas laboratorium. Para mahasiswa mengikuti serangkaian room tour di beberapa fasilitas penunjang perkuliahan. Pada hari terakhir gelaran PKKMB, setiap fakultas menyemarakan dengan berbagai kegiatan. Puncak PKKMB FIP diwarnai dengan semarak pawai budaya, dengan rute pemberangkatan start dan finish di GOR Tenis UNESA, dan special perform dari 1.700 mahasiswa baru. Nah, hari ini merupakan pemuncak ya, penutupan gitu. Di pemuncak ini nanti akan ada penutupan oleh dekanat begitu, dihadiri para korprodi, dan kemudian nanti sekaligus akan ada launching mahasiswa kelas internasional yang sudah diseleksi oleh tim internasional 2 hari yang lalu. Jadi nanti akan ada pengukuhan begitu secara simbolis untuk kelas internasional. Kita pembagian kelompok untuk di sini adalah lintas prodi, ada kurang lebih 40 kelompok di sini, 44 kelompok. Itu yang di dalam satu kelompok terdiri berbagai macam prodi. Harapannya mereka itu nantinya bisa berkolaborasi dalam berbagai macam bidang kegiatan sehingga nanti mereka bisa
berprestasi dalam suatu event-event. Sehingga prodinya itu mereka sudah kita by design bisa mengenal lintas prodi gitu. PKKMB Fakultas Kedokteran ditutup dengan gelaran ruang ekspresi dan unjuk kemampuan. Para mahasiswa baru menampilkan beragam pertunjukan, diantaranya seni drama dan komedi. Kegiatan inaugurasi dilaksanakan di auditorium lantai 9, Gedung Fakultas Kedokteran. Gelaran PKKMB Fakultas Psikologi ditutup dengan persembahan inaugurasi. Panggung pentas seni dipenuhi aksi gerak, tari, dan lagu, serta teatrikal dari tiap kelompok. Bertempat di halaman Gedung Terpadu Psikologi Olahraga, mahasiswa baru dan panitia PKKMB kompak mengenakan kostum berwarna hitam dan menampilkan kearifan lokal dengan berbatik dan berkain. Fakultas Bahasa dan Seni menutup rangkaian PKKMB dengan menampilkan ogoh-ogoh, seni catilan atau jaranan, gamelan lengkap dengan memunculkan khasanah seni dan budaya, serta pawai budaya. Acara puncak PKKMB FIKK UNESA menampilkan berbagai kolaborasi pertunjukan, diantaranya seni bela diri, squad supporter, serta dinamisasi koreo. Selain itu, juga ditampilkan persembahan paper mob hingga pelemparan paper roll yang menandai berakhirnya PKKMB FIKK. Kita mengadakan pentas seni kreativitas bagi mahasiswa baru. Jadi kita menggali potensi-potensi dari mahasiswa baru, bagaimana dia punya kreativitas, baik dari segi olahraga maupun seni dan budaya lainnya. Supaya bisa mengangkat bahwa masuk di FIKK UNESA ini kita bisa rasional, energi kreatif, dan kompetitif seperti itu. Setelah mengikuti serangkaian PKKMB dan ditutup dengan inaugurasi, para mahasiswa baru telah resmi menjadi bagian dari Universitas Negeri Surabaya. PKKMB diharapkan dapat menjadi sarana mengenal kehidupan kampus dan media adaptasi bagi para mahasiswa baru. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan juru kamera Livi Rahma melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-60, Kampus UNESA 5 Magetan agendakan berbagai aktivitas bersama mahasiswa dan masyarakat Magetan. Pemuncak rangkaian acara ini adalah launching akbar Kampus UNESA 5 Magetan oleh Rektor UNESA bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan. Mengawali rangkaian launching akbar Kampus UNESA 5 Magetan, gelar potong hewan dan doa bersama. Dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi dan Sains Center, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, serta Direktur Kampus UNESA 5 Magetan, Profesor Dr. Sarmini M. Hung. Dalam acara ini, berlangsung pemotongan 6 ekor kambing dan 1 ekor sapi yang dimasak untuk makan bersama pada jalan santai, serta launching akbar Kampus UNESA 5 Magetan. Sebenarnya satu rangkaian dengan mulai beroperasionalnya Kampus 5 UNESA Magetan ini. Jadi sebagai sebuah simbolis kita bersyukur dan dengan pemotongan sapi dan juga beberapa kambing tadi ada 6. Nah, harapannya kita bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan besok kita juga akan ada rangkaian kegiatan dan kita makan bersama dengan pemotongan sapi ini. Begitulah kira-kira ya. Pada hari yang sama, UNESA FC agendakan pertandingan persahabatan melawan Pemkab Magetan FC. Diselenggarakan di lapangan Mauspati, friendly match ini berakhir dimenangkan UNESA FC dengan skor 3-1. Aktivitas ini menjadi salah satu upaya mempererat komunikasi dan kolaborasi antara UNESA dengan Kabupaten Magetan yang nantinya akan melangkah bersama membangun Kampus UNESA 5 Magetan. Di hari berikutnya, puncak semarak Disnatalis UNESA ke-60 di Kampus UNESA 5 Magetan dirayakan dengan launching akbar Kampus UNESA 5 Magetan. Dihadiri oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, Sekda Magetan, Insinyur Hergunadi MT, Bupati Magetan periode 2018-2023, Dr. Andes Suprawoto SHMSI, serta Ketua DPRD Magetan periode 2019-2024, Sujatno SEMM. Rangkaian acara dalam rangka semarak launching akbar Kampus UNESA 5 Magetan berlangsung meriah. Mahasiswa dan masyarakat antusias ikuti beragam agenda seperti jalan santai, penanaman pohon, pemotongan tumpeng, pelepasan merpati, hingga penanda tanganan prasasti yang berlangsung di lapangan Kampus UNESA 5 Magetan.
Selain itu, juga digelar pesta rakyat dengan pembagian door prize yang diiringi penampilan dari Alexis Band dan bintang tamu duo Virgin. Rintisan ini digagas oleh Bupati sebelumnya, beliaunya ini dengan Ketol bersama jajaran, kemudian kami menindaklanjuti bersama-sama, bisa bekerjasama untuk mewujudkan kampus 5 UNESA di Magetan ini. Harapannya perkuliahan berjalan dengan baik dan memang masih kita batasi jumlah mahasiswanya. Kalau tidak kita batasi maka jumlah mahasiswanya luar biasa. Kita harus menyesuaikan dan mudah-mudahan tahun berikutnya kita akan membangun gedung lagi untuk melayani sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya. Launching kampus UNESA 5 Magetan ini jadi bentuk kolaborasi dalam mewujudkan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Nantinya kampus UNESA 5 Magetan akan digunakan untuk aktivitas pembelajaran 1054 mahasiswa yang terbagi dalam 9 program studi PSDKU Magetan. Dari Magetan, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebagai perayaan hari ulang tahun ke-60, UNESA gelar gebiar Disnatalis sekaligus launching pembukaan Pekan Raya Mahasiswa 2024. Rangkaian kegiatan gebiar Disnatalis ke-60 UNESA dimeriahkan dengan jalan sehat dan panggung hiburan. Sementara itu, Pekan Raya Mahasiswa akan diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu UKM Expo dan Career Fair 2024. Dalam rangka menyemarakan Disnatalis ke-60, UNESA adakan jalan sehat bersama seluruh sivitas akademika dan masyarakat umum sekitar kampus UNESA pada 25 Agustus 2024. Dimeriahkan dengan panggung hiburan oleh Orkes Melayu New Kampret dan berbagai penyanyi top Jawa Timur. Gelaran ini sekaligus sebagai pembukaan acara Pekan Raya Mahasiswa 2024 yang berlangsung hingga 30 Agustus 2024. Tujuan gebiar Disnatalis ini diantaranya memberi peluang, memberi slot atau pintu untuk sivitas akademika dan masyarakat berbaur mengembangkan ilmunya, baik itu akademis maupun non-akademis. Terkait juga bagaimana teman-teman UMKM di sekitar kampus dan seluruh kita undang di seluruh Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam rangka Disnatalis ke-60 ini. Pada Pekan Raya Mahasiswa 2024, UNESA menghadirkan berbagai unit kegiatan mahasiswa dalam rangkaian acara UKM Expo. Momen ini sekaligus menjadi sarana mahasiswa baru untuk mengenal setiap unit kegiatan mahasiswa, mulai dari UKM bidang keagamaan, bela diri, seni, keolahragaan, hingga UKM bidang sosial dan kependudukan. Expo UKM ini sebenarnya untuk memaksimalkan UKM yang ada, karena fakta menunjukkan UKM UNESA itu sangat berprestasi, regional, nasional maupun internasional. Untuk itu mahasiswa baru harus dioptimalkan benar untuk masuk ke UKM. Membahagiakannya, salah satu UKM itu biasanya bisa tembus 1.000 calon anggota baru. Ini kan kalau kemudian dididik, dibina dan dilatih, mereka akan tumbuh menjadi individu yang tangguh di bidangnya masing-masing. Selain Expo UKM, pada gelaran Pekan Raya Mahasiswa 2024 ini, mahasiswa dapat menikmati berbagai wahana permainan dan bazar UMKM, serta berbagai acara hiburan yang tersaji di panggung utama. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Sebagai rangkaian dari Pekan Raya Mahasiswa 2024, Subdirektorat Layanan Karir dan Alumni, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni gelar kegiatan bertajuk UNESA Career Fair 2024. Mengusung tema Find the Best Company Where You Belong. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan membangun relasi para mahasiswa untuk berkarir di perusahaan yang mereka impikan. Subdirektorat Layanan Karir dan Alumni, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, kembali gelar UNESA Career Fair untuk yang kedua kalinya secara offline. Kegiatan ini menjadi sarana menjembatani para alumni UNESA untuk mendapatkan peluang karir di perusahaan mitra UNESA, baik swasta maupun BUMN. Menjembatani dari perusahaan yang membutuhkan karyawan atau mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan, gitu Mas. Bertempat di lapangan utama Rektorat Kampus 2 UNESA Lidawatan, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 26 hingga 27 Agustus 2024. 36 perusahaan dihadirkan untuk memberikan wawasan dan berbagi strategi kepada mahasiswa agar dapat bergabung dan berkarir di perusahaannya.
Pada kegiatan ini, beberapa perusahaan juga membuka kesempatan interview langsung kepada para peserta. Kami memang meminta khusus kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan lowongan ini langsung walk-in interview. Jadi kita memang khusus menyiapkan 4 booth khusus untuk interview nanti di siang hari. Jadi 2 hari ke depan ini selain mereka melamar pekerjaan juga mayoritas perusahaan melakukan wawancara langsung dan rekrutmen di tempat. Itu karena harapan kami banyak alumni kami yang diterima begitu. Lebih dari 2.000 peserta berpartisipasi pada gelaran UNESA Career Fair 2024. Pelaksana harian Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini menjadi salah satu media yang mendekatkan UNESA sebagai penyedia lulusan dan para perusahaan yang membutuhkan lulusan berkompeten dari UNESA. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih dulu ya kepada Direktorat Kemahasiswaan melalui Subdit Layanan Karir dan Alumni. Jadi kegiatan Career Fair ini saya rasa menjadi bagian yang penting juga untuk menghubungkan antara pengguna lulusan dengan penyedia lulusan. Jadi kita dengan para pengguna lulusan. Nah harapannya adalah apa? Biar kita mampu juga untuk melihat sebenarnya kebutuhan pasar itu seperti apa sih yang terkait dengan lulusan yang kita miliki. Nah dari situ yang tadi saya sampaikan, kalau bisa mereka juga memberikan masukan kepada kita sebagai feedback. Jadi tidak hanya sekedar kita menyediakan lulusan, tetapi kira-kira lulusan kita itu kurangnya di mana sih? Butuh kompetensi yang seperti apa sih, skill yang seperti apa. Nah itu akan kita jadikan review untuk melakukan perbaikan di kurikulum, begitu harapan kita. Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disnaker Kota Surabaya, serta seluruh perwakilan perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Zulfailiyah yang melaporkan. Universitas Negeri Surabaya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT gelar serangkaian kegiatan mulai dari kuliah umum, talk show kebangsaan, dan festival band pelajar se-Jawa Timur. Tujuan digelarnya kegiatan ini di kampus UNESA agar NKRI harga mati menjadi tujuan utama masyarakat akademik menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai tindakan preventif upaya pencegahan tindak terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT gelar serangkaian kegiatan diantaranya kuliah umum yang berlangsung pada 27 Agustus dan talk show kebangsaan pada 28 Agustus 2024. Berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Gedung Terpadu Psikologi Olahraga, Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Pada sesi kuliah umum, para peserta yang hadir merupakan perwakilan resimen mahasiswa di lingkung perguruan tinggi yang berada di Jawa Timur. Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT RI, Kolonel Sus Dr. Haryanto SPD MPD, selaku narasumber, memberikan paparan sekaligus jawaban kepada para penanya, informasi edukasi seputar penguatan dan pembekalan untuk menanggulangi bahaya radikalisme serta terorisme. Pesan kami, kita rawat negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara mencintai dan juga menguatkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, cinta dan memiliki bangsa dan negara ini dalam wujud nyata, khususnya adik-adik dari mahasiswa untuk selalu bersemangat belajar dan meraih prestasi setinggi-tingginya. Tunjukkan bahwa mahasiswa memiliki jiwa-jiwa intelektual yang tinggi serta mampu menjadi bagian dari elemen bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya ditunggu prestasi dan juga kiprah nantinya sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Sementara itu, pada 28 Agustus 2024, para mahasiswa di lingkung UNESA hadiri talkshow kebangsaan bertema Peran Gen Z dalam Mencegah Radikalisme dan Terorisme. Bertindak selaku narasumber, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI, Majen TNI Rudi Widodo, serta Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Dr. Listiono Santoso MHum. Talkshow kebangsaan ini mendapatkan respon dari para mahasiswa dengan mengajukan beragam pertanyaan di sesi tanya jawab.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana yang ada di Undang-Undang 15 hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia dalam rangka menanggulangi paham intoleransi, radikalisme dan deradikalisasi dan radikalisme dan terorisme. Maka kita tidak dapat bekerja sendirian. Kita dengan bekerja pertama melalui pendekatan pentahelik. Dengan adanya perbedaan, ini merupakan satu kesatuan. Perbedaan sesuatu yang indah. Kita menerima perbedaan karena sesungguhnya perbedaan itu bagian dari seni dan keindahan. Sebagaimana semboyan yang ada di lambang negara kita, di Garuda, Burung Garuda, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Serap informasi dengan cara yang baik dan berkritis, apa yang disampaikan oleh Sokrates, informasi itu harus dilihat nilai kebenarannya. Nilai kebenaran tidak cukup, harus ada nilai kebaikan tidak cukup, harus ada nilai kemanfaatan. Kalau baik, benar, dan manfaat, sebarkan tidak apa-apa. Baik tapi tidak bermanfaat dan benar tapi tidak baik dan tidak bermanfaat, jangan sebarkan. Dan itu berbahaya. Wakil Rektor 3 Bidang Riset Inovasi Pemeringkatan, Publikasi dan Sains Center, sekaligus sebagai pelaksana harian Rektor UNESA, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen UNESA sebagai kampus kebangsaan yang mampu mewujudkan iklim akademik yang damai, toleran, dan anti kekerasan. Targetnya adalah Gen Z sadar betul posisi mereka sekarang bukan pada posisi yang sedang aman-aman saja, tapi mereka harus sadar posisi mereka posisi yang terancam karena mereka menjadi sasaran atau target dari kelompok-kelompok sebelah ya yang tidak kita kendaki itu untuk kemudian dimasuki, didoktrin agar mereka kemudian berpikiran yang intoleran, radikal dan berujung kepada tindakan yang teroris seperti itu. Jadi disadarkanlah melalui kegiatan-kegiatan penguatan karakter kebangsaan ini. Selain kuliah umum dan talkshow kebangsaan, BNPT RI bersama UNESA juga menggelar Youth of Indonesia Festival. Menandai dibukanya kegiatan ini dilakukan pemotongan tumpeng oleh jajaran pimpinan BNPT bersama UNESA. Mengusung tema Muda Mandiri Berkarya untuk Negeri, Youth of Indonesian Festival ingin melibatkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur. Agenda tersebut diwujudkan dalam bentuk festival band pelajar se-Jawa Timur. Sebanyak 30 band pelajar se-Jawa Timur diseleksi secara ketat hingga menyisakan 10 band teratas untuk tampil pada babak final di lapangan Rektorat UNESA pada 28 Agustus 2024. Dibuka dengan penampilan teatrikal bernuansa patriotik, musik patrol, serta tari kreasi kebangsaan. Gelaran Festival Band Pelajar menjadi panggung seni yang menggugah jiwa patriotisme para penonton, terutama penampilan 10 band finalis yang membawakan lagu nasional dan lagu daerah dengan aransemen yang kreatif dan menghibur. Ini merupakan kolaborasi kerjasama antara BNPT Pusat dengan UNESA. Karena UNESA mendapat anugerah kampus kebangsaan dari BNPT. Maka salah satu perwujudan kegiatan dari hal tersebut adalah festival band pelajar sejatim ini. Nah, dari kegiatan ini diharapkan muncul bibit-bibit unggul dalam bidang seni, menjauhkan mereka dari pemikiran maupun perbuatan intoleransi, radikalisme maupun terorisme. Juara dari festival band regional Jawa Timur ini nanti akan mewakili di tingkat nasional, itu satu. Yang kedua, mereka mendapat triple hadiah. Hadiah dari FKPT Jawa Timur ada, hadiah dari UNESA uang tunai ada, dan juara pertama nanti mereka mendapat kesempatan masuk UNESA gratis dari jalur prestasi musik, begitu. Gratis. Oh, full beasiswa sampai mereka lolos 8 semester tentu saja. Melalui kolaborasi antara BNPT RI dan UNESA diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi bentuk-bentuk radikalisme dan terorisme yang ada di masyarakat demi terwujudnya NKRI harga mati. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Dalam rangka memperingati Disnatalis ke-60 UNESA, Dharma Wanita Persatuan atau DWP UNESA gelar lomba langkah dansa. Selain bugar, kegiatan ini menjadi ajang adu konsentrasi dalam gerak tari dan langkah dengan iringan lagu pilihan.
Dharma Wanita Persatuan atau DWP UNESA gelar lomba line dance bertajuk Langkah Dansa DWP UNESA di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat Kampus 2 UNESA Lidah Wetan pada 28 Agustus 2024. Lomba Langkah Dansa ini digelar dalam rangka Disnatalis ke-60 tahun UNESA dengan tema UNESA untuk Indonesia Maju. UNESA mengambil bagian dari modernisasi olahraga melalui langkah dansa, dinamisasi gerak tari dan langkah dengan iringan musik yang rancak dan kostum yang menarik. Sivitas akademika di lingkung UNESA antusias ikuti serangkaian lomba langkah dansa. Kegiatan hari ini heboh, luar biasa. Wah, nggak nyangka saya kalau semua juara, semua luar biasa. Dengan kegiatan langkah dansa ini, ibu-ibu semua menjadi rukun, kompak, saling mengenal, saling bersilaturahmi, bugar, sehat, dan gembira bahagia. Langkah dansa atau line dance menjadi salah satu jenis olahraga yang kebermanfaatannya bisa dirasakan langsung, diantaranya kebugaran, rekreatif, dan prestasi. Gerakan yang dilakukan pun dapat melatih memori karena melibatkan gerakan yang dihitung dan dimodifikasi. Jadi langkah dansa ini memang gerakan olahraga yang dinamis sesuai untuk wanita dari berbagai usia, dari anak-anak sampai lansia. Karena tidak harus dengan gerakan yang tajam, tetapi bahagia. Karena langkah dansa ini merupakan olahraga yang tidak hanya menyehatkan tetapi juga membuat wanita menjadi bugar ya. Dewan juri melakukan penilaian untuk 20 peserta lomba langkah dansa. Penilaian ini untuk menentukan pemenang kategori lomba, di antaranya tim kostum terbaik, tim terfavorit, tim terkreatif, tim best performance atau penampilan terbaik, tim terunik, tim terheboh, serta penghargaan motivator atau perorangan. Pada kesempatan ini, tim KC Media by UNESA keluar sebagai salah satu pemenang kategori tim terheboh. Sebagai bentuk apresiasi untuk partisipasi lomba langkah dansa, Rektor dan DWP UNESA berikan hadiah trofi dan dana pembinaan. Semua peserta punya semangat yang sangat bagus ya, luar biasa, dan mereka punya bakat masing-masing gitu ya. Jadi ada yang bakatnya memang berolahraga, bakatnya mencetak prestasi, bakatnya langkah dansa, bikin stepnya bagus, dan ada yang bakat menghibur. Senang sekali hari ini karena kompleks. Untuk apa kita datang kalau tidak terhibur? Nah itu tujuannya, dan kami datang kemari menyaksikan Ikatan Langkah Dansa Indonesia berlomba melalui UNESA, dan banyak sekali potensi-potensi tergali. Ketika kita berlangkah dansa, kita ini sebenarnya mengukir prestasi loh. Meskipun dalam langkah dansa itu ada rekreasinya, kemudian ada keindahannya, dan kita senang, kita berbahagia. Itu bedanya Ikatan Langkah Dansa dibandingkan dengan organisasi olahraga prestasi yang lain. Banyak hal yang dapat kita ambil. Selain line dance, semarak lomba langkah dansa DWP UNESA juga dimeriahkan dengan jamming session koreo langkah dansa, pembagian door prize, serta penyerahan penghargaan dari semua kategori yang dilombakan. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Anataya Aca, tetap sehat dan sampai jumpa.